Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andre Febri Putra dengan NPM 217530005. Di sini saya akan mengerjakan sebuah paket tracer yaitu mengkonfigurasi atau menghubungkan 3 router, 3 switch dan 3 PC agar bisa saling terhubung. Lalu akan menginstal atau mengkonfigurasi SS1 Telnet di setiap perangkatnya ya. Untuk topologi jaringan sendiri ini nih sudah diberikan sebelumnya ya oleh dosen pengampu saya di pertemuan perkuliahan sebelumnya, dan untuk IP-nya juga sudah diberikan ya. Seperti ini. Lalu saya membuatnya di dalam paket tracer ya. Di sini saya membuatnya dengan router 2911, lalu ditambahkan dengan modul HWIC2T ya, agar bisa menghubungkan router satu dengan router yang lain itu dengan menggunakan port, menggunakan ini serial port gitu. Kalau sini saya memakai switch. Untuk switch sendiri tuh switchnya 2960 ya, dan untuk end device-nya itu saya memakai PC. Oke, langsung saja ya kita langsung konfigurasi saja ya. Yang pertama di router yang pertama ini kita hidupkan dulu routernya. Karena sebelumnya saya setting mati ya. Oke, untuk router satunya kita hidupin, router 2-nya juga kita hidupin, dan router 3-nya kita hidupin ya. Oke. Oke, langsung kita masuk ke tabel CLI ya. Kita konfigurasi router pertama ya. Konfigurasi router pertama. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi interface serialnya, lalu kita mengkonfigurasi interface pada port gigabyte-nya ya, gigabit. Oke, kita langsung masuk ke mode privilege dengan enable, lalu kita konfigurasi terminal untuk masuk ke mode konfigurasi ya. Selanjutnya kita beri nama hostname R1. Lalu sini kita beri enable secret admin untuk memberikan password. Untuk masuk ke mode privilege, lalu kita akan beri password pada line console 0 ya. Dengan passwordnya adalah Andri sajalah. Passwordnya Andri123. Oke, kemudian kita login, exit. Lalu kita mengkonfigurasi interface serial 0000 dengan IP address-nya adalah 192.5.1.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 ya. Lalu kita no shutdown, dan kita exit. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi interface gigabyte 00. Kita beri IP address-nya 192.5.10.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita no shutdown, exit. Oke, untuk yang interface serial 000 ini nih, ini kita mengkonfigurasi port serial 000-nya ini dengan IP address 192.5.1.1. Pada port serial 00 ini nih terdapat, maksudnya pada port serial 00 ini nih, dia ini menghubungkan router 1 dengan router 2 gitu loh. Dan pada interface Gigabit Ethernet 00 ini dia kita mengkonfigurasi atau memberikan sebuah IP address pada port Gigabit 00 yang terhubung ke switch gitu loh. Nih, terhubung ke switch. Oke. Jika sudah, kita langsung masuk ke router yang kedua ya. Kita ekin saja. Masuk ke router kedua. No-kan saja ya. Oke, sebentar. Terdapat error ya guys. Oke, sebentar.
Kita masuk ke mode privilege, konfigurasi terminal, kita beri nama hostname R2, berikan password di mode privilege, jangan lupa ya. Lalu kita akan mengkonfigurasi interface serial, interface serial 001 ya. Itu kita akan mengkonfigurasi port serial yang menghubungkan router 2 dengan router 1 ya. Dengan IP address-nya 192.5.1.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 ya. Address 192.5.1.2. Oke. Lalu no shutdown. Dan exit. Oke, lalu kita konfigurasi serial 000. Oke, sudah masuk ya. Kita akan mengkonfigurasi port serial 000 yang menghubungkan router 2 dengan router ketiga. Oke, kita langsung berikan IP address-nya 192.5.2.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. No shutdown. Exit. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi interface pada Gigabyte 00 ya, yaitu port yang menghubungkan router dengan switch yang ke sini, switch yang kedua ya. Lalu kita beri aja IP address-nya 192.5.20.0. Nah, saat ini masih 255.255.255.0. Oke, salah ya untuk IP address-nya ini titik 1. Oke, no shutdown, exit. Selanjutnya kita mengkonfigurasi router yang ketiga ya, yang terakhir. Kita masuk ke tab CLI-nya. No. Masuk ke mode enable. Konfigurasi terminal. Beri nama ya, jangan lupa ya. Untuk enable secret admin. Andri 123. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi interface serial 001, yaitu port serial yang menghubungkan router ketiga dengan router kedua ya. Oke, langsung saja dengan IP address-nya. Di situ kita lihat ya, IP address-nya 192.5.2.2 dengan saat ini masih 255.255.255.0. No shutdown. Exit. Sudah. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi interface Gigabyte 00 ya, yaitu port yang menghubungkan router ketiga dengan switch-nya ya, dengan switch ketiga. Oke. Kita interface Gigabyte 00. IP address-nya 192.5.30.1 dengan masanya 255.255.255.0. No shutdown, exit. Oke. Kita cek lagi ya untuk router kedua tadi 20. Oke, benar. Oke, benar semua ya. Selanjutnya. Oh ya, jangan lupa ya untuk service-nya kita kasih IP ya, jangan lupa. Untuk IP configuration ya, sudah ada nih ya. Untuk setiap PC, jangan lupa 192.
192.5.10.254. Untuk saat masanya default ya, 192.5.10.1. Oke, selanjutnya ada PC 1. Jangan lupa ya, 192.5.20.254. Oke, 192.5.20.1. Oke, selanjutnya pada bisikan kedua ya, atau bisi ketiga, 192.5.30.254 sampai pasnya 255. Oke, dengan subnet masknya 192.105.30.1. Oke, ini biar nggak bingung kita beri nama PC 01, PC 02, ini PC 03 biar nggak bingung. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ya, atau menghubungkan router 1 dengan router kedua dan juga router ketiga dengan menggunakan IP route. Nah, jadi dengan IP route ini nanti kita bisa mengirimkan sebuah paket atau melakukan tasping ya. Misal dari PC 1 ini nanti dia bisa tasping punyanya IP address pada PC yang kedua. Begitupun di PC 3. PC 3 pun nanti akan bisa mentesping IP address yang dipunyai oleh PC 1 maupun PC 2. Oke, langsung saja ya kita ke router yang pertama ya untuk mengkonfigurasi IP route-nya. Oke, di sini kita masuk ke menu config lagi ya dengan IP route-nya 192.5.1.0. Lalu dengan masanya 255.255.255.0 dengan targetnya 192.5.1.2. Jadi di sini kita akan menghubungkan router 1 dengan router 2 ya. Satu dengan router 2 ya dengan IP route-nya IP route-nya 192.5.1.0 dengan masanya 255.255.255.0. Lalu untuk targetnya sendiri yaitu pada serial port yang kedua tadi ya, yang 001 ini, yaitu 192.5.1.2. Oke, selanjutnya kita IP route kembali. Itu kita akan menghubungkan router 1 ini dengan switch yang kedua. Lalu selanjutnya kita masukkan aja ya IP route-nya 192.5.20.0 dengan saatnya masanya 255.255.255.0. Targetnya sendiri 192.5.1.2. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router 1 agar bisa terhubung dengan router yang ketiga. Yaitu kita masukkan saja ya IP-nya 192.5.2.0 dengan saatnya masanya 255.255.255.0 untuk targetnya itu ya, untuk targetnya ataupun portnya sendiri tuh dia di 192.5.1.2. Enter, lalu yang terakhir ya IP route untuk menghubungkan router 1 dengan router yang maksudnya untuk menghubungkan router 1 ke switch yang ketiga ya. 0 dengan perintah 255.255.255.0 ya. Untuk IP-nya, untuk subnet mask-nya, untuk network, subnet mask dan juga targetnya 192.5.1.2. Untuk jalurnya ya lebih tepatnya ya. Kita enter lalu kita exit. Oke, selanjutnya kita ke router yang kedua. Kita lakukan hal yang sama ya, yaitu menghubungkan router 1 dengan router 3 dan juga switch 1 dan juga switch yang ketiga. Oke. Masukkan aja IP route-nya 192.5.1.0 untuk portnya sendiri 192.5.1.1 ya. IP route 192.5.10.0 maksudnya 255.255.255.0 itu berada di port 192.5.1.1. Oke, selanjutnya IP route 192.5.2.0 dengan perintah 255.255.255.0 ya.
Ini kita akan menghubungkan router 2 dengan router 3 ya. Untuk port serialnya itu port serialnya 001 ya, yang telah kita beri dengan IP address itu adalah 192.1.1.2.2. Oke, IP root lagi 92.5.30.255.255.255.0 192.1.5.2.2. Oke, kemudian kita exit. Oke, langsung kita ke router yang ketiga ya. Router yang terakhir, kita kasih IP rootnya sendiri. Kita kasih IP rootnya sendiri, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Maaf, ada sedikit kendala. Oke, karena di luar sedang hujan ya. Oke, kita langsung ke konfigurasi router yang ketiga ya. Oke, kita akan konfigurasi atau menghubungkan router ketiga dengan router kedua dan juga ke router 1 dengan IP root 92.5.2.0 dengan perintah dengan 192.55.255.250. Untuk targetnya itu 192.5.2.1. Terus IP root 192.5.20.0. Oke, ini ya. 2.2.1 untuk IP root lagi. Kita konfigurasi untuk router ketiga agar bisa sama dengan router yang satu ya. Begitupun yang ada di perangkat-perangkat yang terhubung ke router satu juga ya, maupun switch maupun PC-nya. 5.2.0. Oke. Kemudian kita exit. Sudah? Oke, untuk router kedua tadi udah ya. Nah, kita exit. Udah. Oke. Selanjutnya kita akan testing ya. Kita akan coba testing 92.5.10.254 ya, yang punyanya PC 1 ya. Berhasil terkonek. Lalu coba kita akan testing ya. Coba berikan sebuah paket ke PC 2. Kita akan testing IP address punyanya PC 2 ya, 192.5.20.254. Oke, request timeout. Oh iya, alhamdulillah terhubung dengan baik ya. Lalu kita akan tes ping 192.5.30.254. IP address punyanya PC ketiga. Lalu kita enter. Oke, berhasil ya. Coba kita akan tes ping PC kedua ya. PC kedua ya. Kita akan tes ping PC kedua. Oke, untuk desktopnya command prompt ping 192.5.10.254 punyanya PC 1 ya. Bisa berhasil. Lalu ping 192.5.30.254. Oke, berhasil juga ya. Berhasil. Lalu yang PC 3 kita tes ping 192.5.20.254. Oke, berhasil. Ping 192.5.10.254. Oke, berhasil ya. Mantap. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi SSH dan telnetnya di setiap switch maupun routernya ya. Oke, langsung saja kita ke router yang pertama. Oke, kita ke switch yang pertama dulu aja lah ya, biar enak. Karena di sini juga kita belum mengkonfigurasi IP address juga ya. Oke, untuk CSS sendiri enable konfigurasi terminal, beri nama hostname S1, kemudian enable secret
enable secret admin, kemudian line console 0, password Andri123, kemudian login, exit. Lalu kita akan mau konfigurasi VLAN pertama ya, dengan masukkan IP address-nya 192.5.10.253 ya. Dan seperti masih 255, 255, 2550. Oke, kita enter ya. No shutdown. Kemudian exit. Oke. Kalau kita setting IP default gateway-nya 92.5.10.1. Oke, lalu kita ke line FTY 015, lalu kita akan transport input SSH-nya ya. Oke, lalu kita login lokal, lalu kemudian kita exit. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan IP domain ya. IP domain name-nya itu andri.com aja ya. Lalu masukkan perintah crypto keygenerate rsh. Masukkan bits-nya tuh 1024. Kemudian oke. Jadi kita masukkan username-nya Andri, secret, password-nya adalah Andri123. Dan exit. Lalu kita copy running config to start at config ya. Kita akan mengcopy konfigurasi yang berada pada konfigurasi running ke startup config. Oke, enter bisa ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi juga pada router yang pertama. Oke, kita masuk ke konfigurasi terminal. Oke. IP domain-nya, IP domain name-nya jangan lupa ya, andri.com. Crypto keygenerate rsh. Untuk size-nya tuh 1024. Oke, 1024 benar ya. Kita kasih beri nama username-nya Andri secret Andri 123. Andri secret 123. Oke. Kita exit, lalu kita copy juga konfigurasi yang telah kita buat ke startup config. Oke. Nanti kita akan coba ya meremote command prompt kita buka. Di sini kita akan ngeremote ya. Coba kita sini kan meremote telnet 192.5.10.1. Oke, SSH. Lalu kita masukkan SSH min L untuk usernya tadi Andri ya. Targetnya itu adalah 192.5.10.1. Passwordnya adalah Andri123. Oke, sebentar. Oke, sebentar saya terlupa untuk kata sandinya tadi tuh kalau tidak salah di sini tuh adalah username Andri secretnya Andri 123 ya. Ini sudah saya masukkan tapi belum bisa sambung, sebentar. Oke, di sini kita langsung enter saja ya. Kita untuk password sendiri sudah
Tidak perlu memasukkan password ternyata. Walaupun tadi sebelumnya sudah kita setting Andri 123 ya tadi ya. Kalau kita enable coba. Oke, bisa admin. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bisa meremote router yang pertama ya. Dan ini untuk setting import SSH-nya berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada switch yang kedua, router ketiga, dan juga switch yang ketiga ya. Oke, ini kita exitin saja lah. Oke, masuk tab CLI, enable, konfigurasi terminal. Enable secret admin, enable line console 0, lalu masukkan passwordnya Andri sajalah, Andri 123. Oke, selanjutnya kita login lalu exit. Kita mengkonfigurasi interface VLAN yang ke VLAN 1 pada S2 ya. Oke, dengan IP addressnya tadi itu 192.5.20.253 dengan subnetmasknya 255.255.255.0. Oke, no shutdown, exit. Ya, untuk tadi switch yang pertama tadi. Oke, benar ya. Lalu pada switch yang kedua, lalu kita beri IP default gateway-nya gateway-nya 192.5.20.1, masuk ke line FTY 015, lalu kita akan mentransport input SSH, login lokal, exit. Lalu kita selanjutnya, maaf sebentar. Oh ya, selanjutnya kita akan memberikan sebuah IP domain ya. IP domain name andri.com untuk crypto key generate RSH-nya adalah 1024. Oke, sebentar. Oh iya, RSH-nya. Nah, baru masukkan kita CS-nya 1024. Oke, untuk username-nya kita coba username-nya yang lainnya, namanya Adi. Username-nya Adi, secret Adi 13. Kemudian exit. Lalu kita copy settingan telah kita buat ya. Copy running config startup config. Oke. Lalu selanjutnya pada router yang kedua. Oh ya, untuk passwordnya sendiri tadi tuh untuk line console-nya adalah Andri. Bentar. Oke, benar. Enable admin. Kita masukkan IP. Oh, masuk dulu ke konfigurasi terminal dulu ya. Oke, selanjutnya kita masukkan IP domain name andri.com crypto key generate RSH 1024. Lalu kita masukkan username-nya Adi secret Adi 123. Kemudian kita exit, kita copy running config ya. Oke, coba kita akan meremote ya. Kita
Coba telnet 92.5.2.1 ya. Oke, coba kita SSH. Oke, SSH min L adi 92.5.2.1. Passwordnya. Oke, ini sudah tersambung di error kedua ya. Dan di sini saya tidak memasukkan password. Lalu saya enter lalu bisa ya. Sebelumnya pada tutorial sebelumnya pada tutorial sebelumnya itu password itu dimasukin ya, tapi ketika saya masukin di tutorial yang pertama tadi dia tidak bisa. Jadi langsung enter saja bisa ya. Coba kita ke enable password tadi itu adalah admin. Oke, biasa tersambung ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang terakhir ya. Akan menginputkan SSH pada router ketiga dan juga switch ketiga. Oke. Ini kita ke switch yang ketiga ya. Enable konfigurasi terminal. Enable secret admin. Line console 0. Password Andri123. Login. Exit. Oh ya, untuk hostname jangan lupa ya. Hostname-nya S3 ya. Oke, lalu kita setting interface VLAN-nya 192.5.30.253 dan saatnya masih 255.255.255.0. Oh iya, salah. Sebentar guys. Untuk interface VLAN-nya VLAN 1 ya. Nah, untuk IP address-nya baru kita masukkan di sini 92.30.253. Oke. No shutdown. Exit. Selanjutnya kita akan beri di IP default gateway-nya. Oke, sebentar. Saya sedikit lupa tadi. Oh ya, kita masuk ke line FTY 0 ya. Untuk mengkonfigurasi atau mengtransport SSH-nya ya. Transport input SSH. Login lokal. Exit. Oke, lalu kita beri IP domainnya. Domain name andri.com. CryptoKey generate RSH 1024. Kemudian kita beri username-nya siapa ya? Kita username-nya coba Cici. Nama adik saya Cici. Secret Cici 123. Kemudian exit. Lalu kita akan copy konfigurasinya, copy running config to start up config. Oke, yang terakhir kita konfigurasi yang router ketiga ya, router terakhir nih. Oke, kita masukkan passwordnya tadi itu adalah Andri123. Enable admin. Masuk ke konfigurasi terminal. IP domain name andri.com. Lalu selanjutnya kita berikan crypto generate crypto key generate RSH 1024. Oke, selanjutnya kita masukkan username ya. Username tadi itu adalah Cici dengan secretnya itu adalah secret Cici 123. Sudah, exit, lalu kita copy running config startup
config. Oke, kita akan coba ya nge-remote. Oke, ke command prompt telnet 192 titik 5 titik 2 titik titik 2 titik 2 titik 2 ya. Sebentar, saya lupa tadi yang di S2 kita. Oke. Oke, coba kita SSH min L SSH ya. SSH min L cici 192.5 titik 30 titik 0 ya. Coba kita remote switch ya, coba 30 titik 2 titik sebentar, saya sedikit terlupa di sini. Oke. Oke, di sini telah bisa ya di sini ya. Di sini berhasil untuk input SSH maupun ataupun telnetnya ya. Jadi kita di sini bisa mengkonfigurasi router melalui PC. Nah, ini sudah bisa berhasil ya guys ya. Oke. Ya, berhasil. Oke, sebentar kita masuk ke desktop lagi ya. Oke, selesai ya. Di sini saya telah berhasil mengkonfigurasi 3 router, 3 switch dan 3 PC ya. Dan bisa terhubung satu sama yang lain, dan juga saya telah berhasil mengimport atau menginstal SSH Telnet di setiap perangkatnya ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dalam penyampaian materi. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.